warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Siang kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan hasil penelitian dari mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama dengan kaprodinya. Siapa beliau? Kita perkenalkan dulu ya Ibu. Ya. Oke, kita akan berbincang santai dengan Mas Ade Nurul Hidayat. Beliau adalah wisudawan terbaik nomor 2 waktu wisuda kemarin. Wisuda keberapa itu Bu? Universitas Muhammadiyah Jakarta ya? Yang kemarin. Ya, wisuda nomor 72. Oh, ke-72 untuk magister. Oke, yang didampingi oleh ibu kita, ibu yang cantik ini, Kaprodi dari Magister Ilmu Teknik Kimia, yaitu Ibu Dr. Justina STMT. Tepuk tangan dong Bu. Ya dong. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita berkumpul silaturahim di dalam bincang-bincang tentang penelitiannya, yaitu inovasi peredam suara dari Nata de Coco yang telah memenangkan hibah dari Kemenristek-BRIN. Iya Mbak, jadi top banget nih. Jadi selain itu juga Mas Ade Nurul Hidayat ini telah berhasil mempublikasikannya di dalam jurnal internasional bereputasi. Nah, bereputasi di Jepang Mbak. Teknologi Kansai of University ya Mas Ade ya. Silakan Mas Ade untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Oke, silakan Mas Ade. Ya, terima kasih Bu Yuni dan maaf Bu Lucy, aduh yang cantik cerita di sampingnya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Ade Nurul Hidayat. Saya wisudawan tahun 2020 dari Magister Teknik Kimia. Ya, memang penelitian saya berjudul tentang peredam suara yang terbuat dari Nata de Coco. Jadi penelitian saya di sini adalah tentang bagaimana kita diverifikasi atau membuat suatu bahan yang dasar dari Indonesia, yaitu kelapa. Nah, di sana kelapa ini adalah suatu olahan yang sangat banyak digunakan. Salah satunya adalah di Indonesia. Nah, ternyata sumber kelapa ini yang dibuat sebagai Nata de Coco ternyata memiliki fungsi dan kelebihannya tersendiri, yaitu karena memiliki serat selulosa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peredam suara. Oh gitu, Mas Ade, jangan dijelaskan lebih jauh lagi. Kita ada beberapa pertanyaan ini tentang itu. Berarti Nata de Coco, kelapa itu yang sering ya, kita, tapi itu sering kita makan. Nah iya, yang ada di pikiran saya begitu. Tapi ini dijadikan peredam suara. Oh, memang bisa. Material maju. Ya, kita tanya dulu Mas Ade ya. Gimana caranya inovasi ini? Betul. Nah, kita juga ini loh Mbak, sebelum ke Mas Ade ya. Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri ya, yang sangat inovatif, dan juga Pak Profesor Dr. Bambang dari Kemenristek-BRIN. Oh iya, gitu. yang telah memberikan ruang ya Bu. Ya. Nah, dalam hal ini silakan Mas Ade untuk memberikan sedikit inovasi tentang tadi loh. Bagaimana Nata de Coco bisa dirubah menjadi peredam suara gitu. Saya juga penasaran nih Bu, kenapa kok ngambil Nata de Coco gitu loh? Kan ada beberapa material lagi yang bisa diambil, kenapa kok Nata de Coco? Apa sih menariknya Nata de Coco? Coba Mas, kita pengen tahu. Ya, jadi memang kenapa kita mengambilnya Nata de Coco? Karena Nata de Coco adalah bahannya itu banyak ada di Indonesia. Contohnya adalah kelapa. Kenapa? Karena Indonesia adalah produksi terbesar kelapa di dunia nomor 2, yang satunya adalah India. Jadi kenapa kita nggak memanfaatkan produk itu dari Indonesia itu sendiri? Karena bahan bakunya sangat banyak di Indonesia. Nah, terus bagaimana untuk membuat peredam suara tersebut? Nah, karena sudah dijelaskan oleh penelitian sebelumnya, ternyata Nata de Coco itu memiliki serat selulosa, di mana bahan peredam suara itu material utamanya adalah fiber selulosa, sehingga di sini ada kemungkinan atau ada bisa dijadikan peredam suara. Nah, sehingga
saya memutuskan untuk meneliti nata de coco sebagai peredam suara seperti Ya. itu. Kita juga perlu mengulik nih Mbak, selain Mbak Mas Ade. Hadir bersama kita adalah Dr. Justina. Ya, Iya, Dr. betul. Justina adalah Kaprodi Magister Teknik Kimia. Iya. Nah, silakan Bu Yus, apa sih rahasianya nih? Iya. Teknik kimia bisa mendapatkan hibah dikti dan juga mahasiswa bersama dosennya bisa mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi ini Mbak. Nah, walaupun saya sendiri juga dosen magister, tapi di sini ada Bu Justina yang sangat cantik nih. Ya, silakan Bu Yus, kita bincang ringan Bu. Ya, terima kasih Bu Dr. Yuni dan Dr. Lucy. Terima kasih juga ke Mas Ade Nurul Hidayat yang sudah menyelesaikan program studi S2 dari Teknik Kimia, yang berhasil kemarin mendapatkan hibah magister ya. Jadi hibah magister untuk menyelesaikan tugas tesisnya dari Kemendikbud Dikti ya. Di Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta, jadi prodi S2 Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta itu dalam menyelesaikan tesisnya, jadi untuk yang tahun Mas Ade masuk, jadi ini sebagian besar itu mendapatkan hibah dari Kemendikbud Dikti sebagai hibah magister. Jadi hal ini karena dari LPPM dibantu difasilitasi dengan sangat terhadap program studi S2 Teknik Kimia karena keaktifan dosen-dosennya untuk mendorong mahasiswanya supaya membuat proposal, kemudian membimbingnya sehingga sampai selesai, sehingga sampai bisa publikasi di jurnal ilmiah ya. Ya, saya kira karena dosen-dosen di Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta itu sangat berkompetens, kemudian dapat membimbing mahasiswa dengan penuh perhatian, sehingga step by step dalam studinya itu diperhatikan sungguh-sungguh sehingga bisa lulus dengan tepat waktu 4 semester ya, 2 tahun itu sesuai dengan target kurikulum kita. Saya kira itu jadi mudah-mudahan dengan lulus tepat waktu ini bisa dapat memacu untuk supaya tetap dalam karir masing-masing lulusan itu bisa lebih maju. Saya kira itu jadi di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu program S2 bisa dibuka pendaftarannya, jadi bisa mendaftar untuk setiap semester, yaitu semester ganjil maupun semester genap. Jadi semester untuk yang semester yang akan datang adalah semester genap, jadi kurang lebih kira-kira bulan Februari ya. Februari kita sudah membuka pendaftaran ya ibu-ibu ya. Oh ya, jangan lupa nih Mbak Lucy ya, kalau punya saudara, punya kakak, punya adik, punya bahkan yang ada yang umurnya sudah 40 tahun masih semangat untuk belajar, 50 tahun sudah untuk belajar. Jangan lupa ke pmb.umj.ac.id. Ya, bagi siapa saja yang mempunyai keinginan untuk mendalami lagi berkaitan dengan teknik kimia, silahkan untuk mendaftarkan diri di Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, Mbak Lucy, ini sedikit mengenalkan juga nih Mas Ade ya. Mas Ade adalah seorang guru, guru kimia di SMK. Ya, selamat datang, selamat bergabung Mas Ade ya, guru ya. Nah, jadi Mas Ade berkenan untuk kuliah di teknik kimia nih Mbak. Ya. Dan ininya magister, dan insya Allah akan mengembangkan karirnya, terutama dari sisi sertifikasinya ya Mas Ade ya. Nah, semoga ke depannya lebih gemilang lagi. Dan juga bagaimana seorang guru mempunyai inovasi di bidang nata de coco. Jadi teknik kimia di Magister Teknik Kimia itu terbuka bagi berbagai macam profesi ya yang terkait dengan kajian keilmuan
kimianya ya Ibu. Iya. Ada dari guru, ada praktisi, ada siapa lagi Bu? Tenaga ahli? Ada profesional Mbak. Loh, Jadi lagi. ada direktur dari ada Pertamina, ada LNG Badak juga dari dan kenapa pembelajaran lewat online. Oh, jadi Gitu. mudah ya. Jadi Iya. dirancang memang untuk memudahkan Iya. para mahasiswa, calon mahasiswa magister teknik kimia ya. Iya. Gitu ya, Bu. Tapi tetap harus menjaga kualitas. Mbak. Oke, iya. Jadi publikasi yang dihasilkan dari magister teknik kimia adalah apa namanya? Bisa jurnal internasional Iya. ataupun jurnal nasional terakreditasi. Oh. Ini sesuai dengan standar nasional Betul. yang ditetapkan oleh Mas Menteri. Oke, Nah. Ibu, untuk lebih jauh lagi, saya sebenarnya pengen tahu banyak nih. Sebenarnya nata de coco untuk peredam suara itu bagaimana gitu. Kita lanjut kembali ya ke Mas Ade. Mas Ade kebetulan ini kalau nggak salah nih mendapatkan informasi pendamping atau pembimbing dari tesisnya itu beliau adalah Associate Professor Dr. Indrawati ya. Betul Iya. ya? Bersama dengan Asosiat Profesor nih. Dr. Budianto ya. Selamat kepada kedua pembimbing, beliau ada di Ya. sebelah saya yang satunya. Selamat Pak Budi. Pak Budi, Asosiat selamat. Profesor Budianto ya. Iya, betul. Apa namanya telah membimbing Mas Iya. Ade juga Yang ya. berhasil membimbing Mas Ade untuk bisa menyelesaikan tesisnya dan juga terpublikasi. Ya, terima kasih. Oke, Mas Jadi Ade. ini nih Mbak Usi ya. Mhm. Jadi saya dari teknik kimia. Iya. Asosiat Profesor Budianto itu berasal dari teknik elektro. Oh, jadi Nah, combine ini gitu. combine. Ya, jadi ya Mas Ade ya, betul. bagaimana mengombinasikan saya sendiri mungkin dari sisi materialnya, Oke. kemudian Dr. Budianto Hmm. kemudian dari sisi peredam suaranya. Oke, Nah, begitu. Mas Ade coba nih, apa ceritakan nih Iya. masa pandemi, Mhm. tapi Mas Ade itu tetap bisa lulus dengan Oke. IPK berapa Mas Ade? Coba ceritakan nih Mas kepada para pemirsa kita pada siang ini. Silakan Oke, Mas. silahkan Mas Ya. Ade. Baik, terima kasih Bu Yuni dan Bu Lucy. Jadi memang pada pandemi ini banyak kendala-kendala yang saya alami terutama dalam penelitian. Ya, misalkan penelitian ke LIPI kita tidak bisa karena ada pandemi. Nah, pada saat pandemi itu, meskipun ada rintangan, kita tetap kolaborasi dengan dosen melalui Zoom, melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita tanya gimana rencana kedepannya kalau misalkan ada lembaga penelitian yang tutup. Nah, akhirnya saya dan Bu Yuni dan Pak Budi itu berdiskusi. Nah, akhirnya saya mendapatkan ide untuk membuat alat yang mirip dengan aslinya, meskipun tidak sama persis, tapi itu alatnya kita beli, dan setelah alat itu dibeli kita rancang dengan standar ISO. Nah, kebetulan standar ISO untuk peredam suara itu kita juga berdiskusi sama lab dari ITB. Nah, jadi saya dapatkan ISO-nya, dan akhirnya saya buat alat tersebut untuk melakukan pengujian peredam suara. Akhirnya didapatkan penelitian sampai selesai. Seperti itu. Ya, alhamdulillah loh Mbak. Jadi masa pandemi ternyata tidak menyurutkan proses inovasinya Mas Ade ya. Terutama di dalam terima kasih juga kepada ITB, Institut Teknologi Bandung, yang telah membantu kita juga bagaimana memodifikasi daripada yang namanya sound analyzer, Mbak. Oh, Iya, begitu. Lah ya, mungkin dari Mas Ade bisa memaparkan nih sedikit presentasi hasil penelitiannya Ibu, supaya kita bisa tahu apa itu metode yang dipakai, kemudian sound analyzer itu apa, mungkin nanti sekedar untuk bisa sharing ke kita, yang melihat bisa tahu, oh ternyata data de coco itu prosesnya begini Leo untuk menjadi peredam suara. Gimana Mas Ade, siap untuk mempresentasikan? Siap. Silakan langsung aja. Oke. Ya, jadi untuk membuat peredam suara ini, kita membutuhkan yang pertama adalah nata de coco sendiri. Nah, nata de coco yang kita gunakan adalah nata de coco dari pabriknya, yaitu dari kalau Cirebon kalau nggak salah ya. Jadi kita dapat dari pengumpulnya. Nah, jadi nata de coco-nya kita dapat dari sana. Nah, setelah kita dapat nata de coco-nya, nah barulah kita buat
apa namanya spesifikasi nata de coco tersebut kira-kira seperti apa. Nah, yang saya buat itu adalah bahan peredam suara yang nanti tahan lama. Kenapa harus tahan lama? Karena kan di apa namanya nanti di penjualan pasti dia tidak langsung ya kan, nggak langsung ke konsumen, pasti akan butuh waktu untuk sampai ke konsumen. Nah, jadi nata de coco yang baik yaitu yang bioselulosa nata de coco yang dari nata de coco itu harus dikeringkan dulu supaya bakteri dan apa namanya bakteri untuk membuat busuk atau membuat jamur itu akan namanya memiliki presentasi kecil ketika nata de coco itu sangat apa namanya kering atau dinamakan kadar airnya sedikit. Nah, jadi kita kurangi dulu kadar airnya. Kenapa? Karena yang kita butuhkan hanya serat selulosa. Nah, cara pengeringannya yaitu dengan cara di oven untuk menghilangkan uap airnya. Nah, tapi karena nata de coco itu memiliki hampir 90% air, kita tidak bisa langsung oven seperti itu aja karena untuk mengeringkan 90% air itu butuh waktu berjam-jam. Jadi kita gunakan metode press dulu. Nah, ketika di press itu akan menghilangkan kadar airnya sampai 60-70% sehingga itu membuat efisiensi waktu pembuatannya itu lebih baik. Jadi pertama di press dulu, baru setelah di press baru di oven agar menjadi dan itu juga membuat serat selulosanya itu menjadi lebih rapih. Saya sudah pernah percobaan pertama itu serat selulosanya mudah rapuh atau mudah sobek. Nah, ketika di press dulu lalu dikeringkan, nah itu membuat serat selulosanya tersusunnya lebih rapi. Nah, setelah dapat serat selulosa barulah diuji. Nah, kebetulan pengujian untuk apa namanya serat selulosa itu menggunakan SEM dan FTIR itu sebelum pandemi, jadi kita masih bisa melihat hasilnya. Nah, jadi untuk FTIR itu fungsinya adalah untuk melihat bagaimana keadaan gugus bioselulosa itu apakah masih bagus atau tidak. Sedangkan untuk SEM sendiri adalah untuk melihat bagaimana permukaan dari serat selulosa tersebut, apakah bisa dimanfaatkan untuk menjadi peredam suara atau mungkin nanti sebaliknya. Dan ternyata hasil SEM itu menunjukkan ada lekukan dan ada poros-poros untuk melakukan yang namanya itu penggerakan atau sama seperti gini. Misalkan ada gelombang masuk, nah gelombang itu akan dikecilkan dengan poros tersebut. Jadi ketika SEM itu melihat ada poros lekukan, jadi di situ ada yang namanya efek damping. Apa itu damping? Damping sistem adalah efek material yang memiliki sifat untuk melembam. Jadi lembam itu adalah sifat materi yang menentang atau menghambat suatu momentum suara, sehingga suara yang dihasilkan itu akan dihambat atau dirubah oleh lembam tersebut. Jadi kalau ada energi suara itu yang datang lebih besar dan akhirnya berkurang, nah berarti alat tersebut bisa menjadi peredam suara. Nah, jadi Bu, yang menjadi pertanyaan saya lagi karena saya dari ilmu sosial ya, kira-kira ini orientasi bisnisnya gimana menurut Ibu sebagai pembimbing juga nih? Ya, jadi ini Mbak, ini penelitiannya masih TKT 3, jadi masih perlu dikembangkan ke depan lagi. Kenapa? Karena masih harus dikembangkan lagi, kemudian nanti dicobakan lagi, dikolaborasikan lagi, supaya apa? Supaya peredam suaranya bisa maksimal. Sekarang sudah sampai standar C ya Mas ya. Iya, betul. Jadi sudah masuk ke standar daripada SNI. Jadi sudah setara lah dengan peredam-peredam lain. Cuman yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mencobanya supaya TKT-nya naik nih Mbak Lucy ya. Sampai akhirnya nanti siapa tahu dari para pemirsa ada inovator-inovator yang bisa menjadi ke depan. Kenapa? Partner kita ya juga. Iya, partner juga termasuk partner dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya Mbak ya. Iya. Nah, makanya itu Bu, di podcast kita, di podcast LPPM UMJ itu memfasilitasi hasil
publikasi mahasiswa. Jadi mahasiswa magister seperti ini nih yang publikasinya bisa melalui jurnal internasional dan kita tayangkan melalui YouTube LPPM UMJ. Iya. Jadi kolaborasi mahasiswa dan dosen itu yang bisa kita harapkan ya Bu. Ya, tapi Makin jangan banyak. lupa Mbak, sekarang Mas Ade sudah menjadi alumni. Oh iya. Ya, jadi alumni dari Magister Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh iya. Ya, jangan lupa ya, kita berada di www.magister kimia.umj.ac.id. Jangan lupa pendaftaran nanti ada di situ, Iya. yaitu pmb.ftumj.ac.id pada semester genap besok, Mbak. Oh, iya, Jadi iya. kita mulai nih ya, pendaftarannya. Jangan lupa akreditasinya adalah akreditasi B. Oh, keren. Nah, jadi bisa untuk PNS, Mbak. Iya, standar Bisa minimal untuk- pendaftaran iya. PNS memang. PNS bisa. Kemudian Oke. dari sisi profesional sudah ada bergabung dengan kita dari teman-teman dari Petronas, kemudian dari RNJ Badak, dari Pertamina, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan seterusnya. Ada juga guru ya Mas Ade ya. Ada lagi adik kelas kita nih ya. Adik kelas Mas Ade nih. Oh. Guru juga. Nanti ada Mbak Fitri, ada Mbak Ayu juga ya. Jadi memang di teknik kimia ini Mbak, koleganya Bu Yus ini. Iya, betul. Pokoknya banyak kan ibu-ibu, tapi juga ada bapak-bapak. Tadi ada Pak Budi, ada Pak Saiful Bahri, kemudian ada lagi ada Pak Kosase ya, yang mengajarkan juga tentang entrepreneur, ya Mas Ade ya. Jadi kita tidak diajari melulu ini, Mbak. Jadi nanti hasilnya ini juga bisa ditinjaulanjuti ya Bu di industri ya. Ya, Nah, termasuk bisa Mas Ade ceritakan kemarin itu Mas Ade bagaimana membuat internalisasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam tesis, Mas. Silakan Mas Ade. Ya, jadi di tesis itu kita bukan cuma membuat suatu karya, tapi di tesis itu kita juga mendalami bagaimana hasil karya kita atau hasil tulis karya ilmiah kita itu apa sih hubungannya dengan Al-Islam, apa sih dengan hubungannya dengan yang kita pelajari dengan Al-Islam Muhammadiyah. Dan di sini kita mempelajari mendalami tentang ayat Al-Quran. Contohnya yang kita pelajari, yang saya teliti itu tentang Nata de Coco, itu berhubungan dengan yang namanya surat An-Nahl ayat 11, di mana di sana dijelaskan bahwa dia menumbuhkan bagi kamu dengan air dan hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, jadi dari sana kita dapat ini bentuk implementasi ya daripada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kita. Iya, sebagai komitmen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk menjalankan catur dharmanya ya. Salah satunya internalisasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam setiap materi pengajaran, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Iya Mbak, saya mau memberikan pantun dong Mbak. Oh boleh dong. Ya. Tahu dan tempe menu sarapan. Ya. Sungguh enak kuliah lagi. Cakep. Tekun dalam meraih harapan, keberhasilan untuk inovasi di Magister Teknik Kimia UMJ, gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Justina silakan untuk memberikan closing statement Bu. Betul, Bu Justina untuk dalam rangka mengundang para pendaftar baru di Magister Teknik Kimia. Silakan Bu Justina. Silakan Ibu. Ya, Teknik Kimia program S2 Teknik Kimia Muhammadiyah Jakarta. Ini pendaftarannya bisa dilakukan untuk setiap semester. Jadi dengan dosen-dosen yang kompetensinya sudah tervalidasi, jadi sudah diakui. Jadi silahkan daftarkan masing-masing. Jadi yang berminat bisa mendaftar di yang sudah tadi diberikan. Jadi di
pmb.ac.id ya. Untuk program Magister Teknik Kimia Muhammadiyah Jakarta bisa semester ganjil dan semester genap. Nah, untuk yang semester genap kita akan mulai di Februari, jadi segera bisa didaftarkan. Jadi mulai saat ini sampai dengan Januari masih kita terima ya Bu ya. Jadi karena program S2-nya mulai Februari, jadi bisa segera saat ini sudah sudah terbuka pendaftarannya. Jadi silahkan bisa diakses di online di web tersebut. Saya kira itu selamat bergabung dengan Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta, program magister. Selamat datang di Muhammadiyah Jakarta. Kita tunggu di kampus kampus kita tercinta ya Bu ya. Sama Ibu. Jadi untuk yang semester ini kita online, semoga semester depan kita bisa dicampur dengan luring. Jadi tentu saja ada sedikit yang menarik nih Mbak Lucia. Jadi kita tidak hanya menerima mahasiswa muslim, tapi ada juga non muslim di kita. Jadi karena Muhammadiyah itu mempunyai terbuka ya, jadi artinya kita juga menghargai terhadap keyakinan lain. Jadi ada Mas Adi Kenny yang dari Pertamina yang beragama lain. Jadi kebetulan yang mengajar itu adalah Dr. Saiful Bahri yang kepala AIK-nya. Jadi moga-moga semuanya bisa menjadi siar kita semuanya, termasuk bahwa kita melakukan pendidikan dengan baik ibu ya. Dan artinya bahwa Muhammadiyah benar-benar menjadi sang pencerah. Betul. Gitu, baik. Universitas Muhammadiyah Jakarta menebar kemanfaatan bagi sesama, gitu ya. Mari yang berminat kepada siapa saja, profesional, pendidik, dan juga karyawan swasta maupun BUMN yang minat untuk masuk ke teknik kimia, terutama di Magister Teknik Kimia, disilahkan mendaftarkan diri melalui link yang ada di bawah ini. Ya, nanti akan ditampilkan oleh operator linknya yang ada di bawah ini ya. Ya, nanti bisa membuka link tersebut dan juga mendaftarkan diri karena perkuliahan akan dimulai pada bulan Februari 2021. Ayo jangan sampai lupa. Ya, pendidikan adalah dalam rangka meningkatkan karir. Oh iya, betul. Jadi artinya bahwa dengan menjadi master, dengan menjadi doktor, insya Allah kita semua makin tinggi. Karena apa? Menuntut ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat, betul. Insya Allah akan menjadi ibadah kita dan menjadi ladang amal kita ya Bu Yus ya, juga Mas Ade. Selamat beraktivitas kembali Bu Yusina dan juga Mas Ade. Semoga kita semua dimudahkan di dalam memberikan yang terbaik kepada umat, terutama kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga Muhammadiyah Jakarta. Selamat Milad 108 Muhammadiyah. Semoga menjadi kado yang terbaik buat Muhammadiyah dengan memberikan sains tech, kemudian memberikan juga para ilmuwan, memberikan para dosen, dan jadi coba kita bayangkan aja Mbak, Muhammadiyah itu ada dari Sabang sampai Merauke dan setiap kota ada. Setiap kota ada menjadi saudara. Dari mulai universitas, mulai dari rumah sakit dan mulai lain. Semoga masa pandemi ini COVID-19 menjadi berkah buat kita semua dan tetap untuk WFH, tetap untuk stay di rumah. Di rumah juga menjadi madrasah pertama buat kita. Jadi semoga Bapak Ibu semuanya para pemirsa bisa melakukan pembelajaran secara daring dan juga pembelajaran secara daring dengan cara berkualitas, dengan selalu berkarya untuk berinovasi. Selamat bergabung di magisterkimia.umj.ac.id, juga pmp.ftumj.ac.id secara online. Ya, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup podcast hari ini dengan segala sukacita dan juga kepada pemirsa semoga selalu ingat
podcast daripada Professor and Friends. Jadi hari ini kita bersama friend-nya, insya Allah kita juga akan mencapai kepada Profesor sesungguhnya. Di mana seorang dosen memang harus menjadi profesor sehingga kita bisa lebih mumpuni lagi di dalam menciptakan murid-murid, para lulusan, para kolega. Jadi ini dari mahasiswa menjadi kolega. Oke, Alhamdulillah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Justina STMT selaku Kaprodi Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta Mas Ade sebagai alumni dari Magister Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari kami, salam berkemajuan LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.